biar kita ini. Oke. Halo. Nah, ini ada Bu Syayu ya. Teman-teman sekalian, perkenalkan ini ada Ibu Syayu Zukurfa. Aku takut salah baca namanya ya. Aku kenalin dulu ya sedikit. Saya kenalin dulu sedikit Ibu Syayu. Oh, ada Bu Maria juga nih. Hai Bu Maria. Hai. Oke. Bu Maria mengintai. Iya. Nggak ada yang... Ayo Nggak, jadi Bu Maria. grogi. Ayo grogi. Ini kelas perdananya Ibu Syayu. Oke, Bu Syayu ini teman-teman saya kenalkan bahwa Ibu Syayu lulusan S1 dari Bachelor of Science in Communication, Universitas of Indonesia, kemudian menempuh pendidikan S2, magisternya di Master of Art di Leicester. Bener nggak sih gue ngomongnya salah dari tadi? Leicester, ampun deh Leicester. Nah, teman-teman sekalian, Ibu Syayu sebetulnya tadinya dosen tamu, tapi sekarang udah bukan tamu lagi sebenarnya ya, udah jadi dosen di bisnis, administrasi bisnis Unpar. Mungkin akan mengajar kalian di semester mendatang. Nah, tanpa lama-lama lagi, Bu Syayu silakan waktu dan screen saya serahkan untuk perkenalan diri dulu mungkin. Oke, boleh. Ya, silakan. Perkenalan diri tadi sebagian besar sebenarnya udah. Cuma kalau untuk selanjutnya mungkin terkait dengan pekerjaan, aku itu setelah lulus langsung di dunia advertising agency, di beberapa advertising agency, itu ada yang jadi copywriter, ada yang jadi digital strategist, terus nggak lama habis bekerja itu aku S2. Sehabis S2, aku bergabung di Microsoft Indonesia, terus itu sebagai community manager, digital community manager, terus lanjut di NGO, selanjutnya aku di Moka. Nah, Moka ini nih yang akan menjadi sebuah cerita di malam hari ini. Terus sekarang aku balik lagi ke advertising agency, lebih tepatnya sih di teknologi agensinya. Gitu. Itu sih. Dan sekarang sudah menjadi dosen di Unpar ya. Gitu ya. Begitulah jadi dosen sekarang ceritanya ya Bu Maria. Oke. Silakan Bu Syayu untuk materinya boleh share, monggo Bu. Oke. Udah kelihatan? Sudah kelihatan. Siap. Oke, selamat malam semuanya. Jadi di malam hari ini aku diminta oleh Bu Dian, Ci Dian, untuk sharing terkait digital finance management. Yang sebenarnya aku bukan expert di digital finance management, tapi aku pernah berkecimpung di situ karena aku pernah kerja di Moka dan jadi sedikit banyak tahu tentang digital finance management. Mungkin banyak dari kalian yang belum dengar Moka atau nggak pernah dengar atau malah taunya Ice Moka, bukan itu. Moka itu adalah sebuah sistem software gitu. Nanti akan aku jelasin lebih lanjutnya. Nah, sebelum kita masuk nih ke Moka-mokaan ini, aku mau mungkin sebelumnya udah sempat dijelasin juga sama Bu Dian, digital finance itu apa, tapi ada 3 hal yang membuat aku memahami gitu digital finance itu apa. Ini yang pertama dari sebuah penelitian tahun 2016. Jadi menurut penelitian ini digital finance itu bisa didefinisikan sebagai financial services yang menggunakan electronic device dan dia itu reliable sama digital payment system. Lalu yang kedua, according to McKinsey, itu digital finance itu didefinisikan sebagai financial services delivered via mobile phones, the internet, or cards. Dan yang terakhir, ini lebih ke kenapa sih digital finance itu penting? Karena digital financial system ini membantu jutaan customer yang biasanya pakai cash terus-terusan sekarang jadi bisa bertransaksi digital dan di dalam platform yang secure. Kenapa harus platform yang secure? Karena digital itu ketika kita ngomongin digital finance dan finance itu berhubungan dengan kekayaan, harta, uang, tentu security-nya harus tinggi sehingga ketika
sekelompok orang atau sebuah perusahaan memutuskan untuk berkecimpung di bidang di digital finance platform, itu mereka harus sudah verified gitu, sudah tahu tingkat keamanan data orang itu terjamin gitu. Selanjutnya, nah jadi kenapa sih harus digital finance management? Nah, digital itu semuanya tentang data. Mungkin kalau kalian main sosmed, udah pasti kalian semua main sosmed kali ya. Semuanya itu tentang data. Data kalian itu disimpan sama platform-platform digital itu dan dijadikan sebenarnya sebagai alat strategi untuk mereka berperang melawan saingan-saingan mereka di pasar. Nah, itulah kenapa ketika kita ngomongin data dan digital platform. Nah, kenapa sih data itu penting? Karena dari mempelajari data itu, kita tuh bisa menjadikan itu sebagai alat untuk mengembangkan bisnis, untuk tahu sebenarnya inovasi apa yang kita butuhkan. Ke-mute, Bu. Enggak, tapi udah tadi sampai dari informasi apa yang kita butuhkan tadi dari data dan strategi. Ya masih ke-mute, Bu. Nah, udah? Nah, udah masuk, udah masuk. Nah, selanjutnya sebenarnya managing data itu sama aja seperti managing modal. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari data, itu tuh kita jadi tahu sebenarnya dari barang-barang yang kita jual atau jasa yang kita jual, apa sih yang bisa ditambah dan bisa dikurangi. Sebenarnya resource apa yang harusnya kita banyakin dan apa sebenarnya yang bisa kita kurangin. Nah, jadi sebenarnya dengan memanage data sama aja dengan memanage modal atau uang. Yang kedua adalah semua yang berhubungan dengan digital platform itu automated, intelligent udah pasti, dan leveraging big data, analytics to improve financial management. Nah, ini 3 poin pentingnya. Jadi tuh ketika kita mempelajari data-data dari platform digital ini, yang adalah mesin ya sebenarnya ya, mereka tuh tentu udah diautomasi, udah dibentuk sedemikian rupa untuk pintar, dan mereka tuh jadi memberikan data-data tuh yang benar-benar kita butuhkan dan sesuai gitu. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan platform digital, maka kita memiliki analisis data dan fakta yang rasional. Jadi tuh bisnis kita tuh harus berdasarkan data. Selanjutnya, dengan menggunakan digital platform ini, kita tuh jadi mudah berintegrasi gitu, mudah berintegrasi dengan sistem di luar sana. Salah satunya tuh dengan data pemerintah. Jadi kita tuh nggak harus yang ucuk-ucuk datang ke kantor pemerintah gitu untuk lapor apalah pajak lah segala macam, nggak perlu lagi. Dengan digital platform ini semua itu integrated. Dan yang terakhir, dengan keberadaan digital finance management ini semua itu jadi improve gitu. Semuanya jadi ada standarnya, terus kita tuh transparan di dalam bisnisnya, jadi transparan, data-datanya tuh semuanya terekap, nggak ada tipu-tipu lagi karena udah by system gitu. Itulah kenapa udah saatnya nih kita move ke digital finance management. Nah, Moka tuh apa sih? Mungkin kalau kalian jajan ke kafe gitu ya, ke kafe sih mungkin ke kafe atau ada di toko baju, kalian lihat nih kayak sistem kasir, kok cuman pakai tablet doang, kok cuman pakai iPad doang. Nah, itu salah satu adalah Moka. Moka ini apa ya kalau gampangnya sistem kasir gitu, tapi yang udah modern. Nah, penjelasan lebih lebih jelasnya lagi gitu. Moka is a startup company which its main product is a cloud-based POS system. POS itu point of sales, ya kasir lah ya gitu, dan cloud-based. Kalau masih ada yang bingung cloud-based itu apa? Cloud-based itu kayak kalau kalian pakai iPhone tuh pakai iCloud gitu. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi data kalian disimpan di awan. Terus kalau misalnya kalian pakai Google Drive, nah itu data kalian juga disimpan namanya di awan juga kayak gitu. Jadi sistem ini Moka menyimpan semua data mulai dari inventory, data transaksi semua itu di awan sehingga kalian tuh bisa pakai berbagai device tuh dan di mana aja. Ya kayak kalian pakai handphone aja biasa, tapi di sini kalian berbisnis, kalian bisa memonitor bisnis kalian dengan Moka. Nah,
Jadi kalau ngomongin Mocha itu tuh berbagai bisnis sebenarnya diakomodir, mulai dari food and beverage, terus retail dan service. Nah, Mocha itu sendiri memprovide dua sisi. Ada yang namanya front office, front end, dan yang satunya lagi adalah di dashboard atau back end. Nah, di front end itu adalah aplikasi yang bisa kalian download di App Store dan di Play Store ya kalau untuk Android. Nah, di situ kalian bisa download dan gratis untuk downloadnya, tapi secara sistem, kalau misalnya kalian mau berfungsi kayak bisa transaksi di situ, nah kalian harus berlangganan. Nah, sistemnya adalah subscription. Nah, dengan mendownload si Mocha ini dan berlangganan subscription-nya itu, kalian bisa apa ya, segala macam transaksi bisa kelihatan. Kalian bisa ngelihat data-data yang kalian input, misalnya jualan tuh apa aja hari ini, menunya apa, kayak gitu. Terus transaksi tuh di situ kalian udah ngelihat bisa split bill lah, bisa terus bisa bayar pakai e-wallet, credit card, semuanya bisa di situ. Nah, untuk di back end itu kita nyebutnya dashboard sih. Nah, di situ tuh kalian tuh bisa ngelihat laporan. Kan tadi seperti yang aku bilang ketika ngomongin digital itu it's all about data, dan data itu semua ada di dashboard dan itu real time. Jadi misalnya nih, aku beli kopi pakai di sebuah toko yang pakai Mocha. Nah, ketika dia input data aku dan transaksi aku selesai, nah itu langsung masuk report di dashboard. Jadi semuanya itu terekap dan ada analisanya, kayak gitu. Next ya. Nah, ini salah satu mungkin supaya kayak ada gambaran nih Mocha tuh apa sih? Nah, ini Mocha. Harga biasa ya. Kurang nih ya. Terima pembelian dari HP nggak? Hah? Nah, dari situ kalian bisa lihat kalau Mocha ini tuh sebenarnya kalau kalian mikirnya kayak cuma di kota besar atau di kafe-kafe yang gede, enggak. Jadi Mocha itu tuh udah sampai ke mana-mana, kayak ke Sukabumi, ke Garut, itu semua tuh udah masuk Mocha. Dan kayak tadi, kayak gambarannya, tukang cukur pun sekarang udah bisa nih terima e-wallet payment. Dan itulah kenapa Mocha itu salah satu tagline-nya adalah empower businesses. Jadi mereka tuh mau empowering small business, itu yang difokusin. Nah, ini secara poin-poin, yang apa sih kalau misalnya pakai Mocha, apa sih yang didapetin? Misalnya kakak kalian, atau om kalian, atau orang tua kalian mau berbisnis, terus kayak masih pakai kalkulator, nah ini ada Mocha nih. Nah, Mocha itu dia real-time dashboard dan report, terus ada manajemen promo, jadi kalau misalnya mau buy one, get one, kayak gitu tuh udah integrate di dalamnya dan bisa diatur. Terus ada online and offline availability, itu artinya kita tuh tidak bergantung 100% sama internet. Ketika sistem itu down, data tuh masih bisa disimpan sama Mocha, dan ketika online akan sync lagi ke dashboard. Jadi istilahnya kalau mati lampu, bukan berarti nggak bisa jualan, tetap bisa, kayak gitu. Terus ada inventory dan ingredient management, terus ada loyalty program, tuh kayak membership. Nah, membershipnya itu ada di dalam sistem Mocha juga. Terus ada table management, dan employee management. Employee management ini lebih ke orang-orang yang memiliki akses untuk mengakses Mocha ini sendiri. Ada kasir mungkin, terus ada owner, ada manager. Nah, itu role-nya bisa di checklist gitu loh, kayak manager sama owner pasti aksesnya beda dong. Ada yang nggak bisa dilihat, apalagi manager ke karyawan. Itu tuh beda-beda aksesnya, dan itu bisa diatur semua di Mocha. Nah, kalau buat gambaran, ini juga beberapa hal yang aku sebutin tadi, ini ada real time promo, inventory, terus ada employee management, table management, multi outlet management. Jadi kalau misalnya kayak Kulo Group itu juga salah satu merchantnya Mocha, dan dia punya ratusan outlet, itu tuh mereka cuma pakai satu akun bisa, karena dari satu akun itu bisa berbagai outlet. Nah, dari di situ bisa dilihat dengan digital finance management ini tuh jadi segampang itu gitu loh. Platform ini tuh nggak usah ribet-ribet, semuanya harus satu-satu dengan satu alat bisa semuanya terpenuhi. Gitu. Jadi itu sebenarnya apa sih yang keren banget dari Mocha ini? Kalau dari tadi masih kurang keren ya. Nah, Mocha itu easy to pay with. Jadi kayak menerima semua metode pembayaran yang sekarang dibilang cashless society. Nah, itu Mocha tuh mendukung itu banget gitu.
mulai siapa sih yang nggak punya GoPay mungkin sekarang, atau OVO gitu ya, debit tentunya, dan bahkan Moka juga udah nerima credit card. Nah, ada yang tahu mungkin omnichannel. Omnichannel itu, jadi Moka ini sebagai omnichannel. Jadi kayak semua berbagai platform digital yang basicnya selling, itu tuh bisa integrate ke Moka. Nah, ini salah satunya. Jadi tuh itu membuat para konsumen, customer itu gampang. Kalau misalnya mau beli lewat Circlo itu sebuah platform yang membantu merchant atau klien atau pemilik bisnis untuk membuat website. Nah, ketika dia pakai Circlo ini, pembayarannya tuh bisa langsung integrate sama Moka. Jadi kalau ada pembelian di Circlo, langsung masuk ke reportnya Moka. Jadi itu kelihatannya jadi sangat seamless kan, jadi nggak ribet lagi gitu untuk reportingnya. Nah, ini beberapa channel yang disupport sama Moka. Itu ada GoFood, ada Circlo, Digiresto, Kubox. Kubox tuh kayak apa ya? Kalau pada di Bandung kan ya, tahu McD Dago tuh udah ada yang bisa pencet-pencet. Nah, itu tuh Kubox itu kayak gitu. Nah, mungkin ke sana-sananya kalian akan banyak melihat integrasi Moka sama Gojek, karena Moka sudah part of Gojek sekarang, FYI. Next ya. Nah, ini example of integration-nya. Di sini ada GoFood, terus ini kayak gambarannya aja. Jadi kalau misalnya sebuah resto atau kafe gitu udah pakai Moka, jadi tuh kalau ada orderan langsung masuk notifikasinya ke Moka, jadi mereka bisa langsung bikin kayak gitu. Jadi udah integrate banget. Terus seamless operation sama tentunya reach more customers, karena dengan partner GoFood yang segitu banyak dan partner Moka segitu banyak, jadi reach-nya tuh jauh lebih tinggi gitu dari sebelumnya yang cuman kayak orang beli Moka ya udah Moka aja, orang yang pakai GoFood ya udah GoFood aja, atau merchant yang udah terdaftar di Go Merchant-nya. Jadi merchant itu bisnis-bisnis makanan atau bisnis-bisnis yang terintegrasi di dalam ekosistem Gojek. Itu namanya Go Merchants gitu. Nah, ini Kubox, tadi seperti yang aku bilang, ini mirip sama McD. Kalau tahu, McD yang di Dago, kayak gini bentuknya. Nah, ini juga integrate sama Moka. Jadi, mereka misalnya pesan nih di sini, nah itu langsung masuk reportnya ke dashboardnya Moka. Nah, ini tadi yang aku bilang Circlo. Kalau mungkin kalian mikirnya kayak, buat apa pakai Circlo, kan udah ada Tokped, udah ada Shopee, tapi tetap merchant-merchant atau klien-klien pemilik bisnis yang ada di luar sana dan perlu diedukasi tentang digital platform, mereka tuh masih pengen punya website, dan Circlo ini memprovide itu. Nah, dengan menggunakan Circlo, mereka udah dapat juga integrasi dengan Moka-nya. Jadi ketika ada order lewat sini misalnya buy gitu ya, atau chart atau beli, nah itu langsung reportnya integrate sama Moka. Gitu. Nah, sekarang di dalamnya Moka tuh kayak apa sih? Nah, ini di dalamnya. Jadi ketika sign in kan punya akun kan. Jadi kalau kalian bisa punya account di Moka itu ketika kalian subscribe. Subscribe-nya Moka itu ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, ini ketika sign in, email kalian sudah terdaftar. Nah, kalian bisa tuh melihat tampilan ini. Ini tuh kayak harus yang udah punya akun lah gitu. Nah, terus ada sales tab-nya. Sales tab-nya itu ada dine-in, kalian bisa set sendiri sebenarnya di cafe kalian tuh ada apanya. Di sini kalian bisa nih harga terakhirnya juga udah termasuk pajak, seperti yang aku bilang reportingnya tuh udah gampang banget terkait dengan potongan pajak segala macam. Terus di sini ada library, classify some item menus kayak gini. Terus ada list itemnya, terus ada search juga, jadi memudahkan pebisnis tuh untuk mencari barang apa aja yang dijual. Jadi kan kalau misalnya kita ngantri, terus nyari-nyari lagi satu-satu kan susah. Jadi langsung di sini bisa di search pesan apa, terus langsung dicari. Gitu. Nah, ini salah satu kelebihan Moka yang di kompetitor jarang ada. Itu adalah table management maps. Jadi insight-nya adalah orang itu maksudnya pemilik bisnis itu suka kesusahan gitu nyari meja, terus kayak meja itu pesen apa, terus kadang dia pindah meja lah, atau
mau gabungin bill. Nah, ini memudahkan itu. Jadi orang itu udah ditaruh di B2 ini, misalnya tuh yang merah itu artinya udah occupied, udah ada orangnya. Di situ juga kelihatan dia pesan apa aja. Nah, kalau misalnya dia mau pindah meja, ya udah tinggal dipindahin aja ordernya atau langsung disatuin dengan meja sebelahnya. Pokoknya ini sangat amat memudahkan. Nah, save bill ini ketika transaksi itu udah selesai. Jadi supaya di reportnya aman, itu dilakukan save bill. Nah, ini untuk online orders yang kayak tadi aku bilang, saya dari GoFood atau dari Circlo atau dari platform-platform lain, itu tuh ada menu sendirinya di dalam aplikasi ini. Nah, terus, ini buat gambaran lebih detailnya aja. Jadi inventory itu bisa kayak ditambahin foto juga, terus stoknya juga kelihatan. Jadi tuh kalau misalnya stok habis, ketahuan gitu. Jadi nggak apa ya, kita nggak menjual barang yang nggak ada gitu. Terus ini customer, dari loyalty program, jadi kayak membership gitu, ada juga di dalam aplikasinya. Nah, split bill. Nah, ini tuh biasanya menjadi sebuah solusi yang oke banget sih untuk zaman sekarang ya, kayak split bill tuh susah atau kayak repot banget kalau misalnya lagi ramean mau bayar sendiri-sendiri kan PR ya. Nah, di Moka tuh juga difasilitasi dan itulah salah satu insight yang dari tim produknya Moka bahwa ini tuh akan menjadi solusi di banyak bisnis terutama food and beverage. Gitu. Nah, untuk open bill ini kalau misalnya untuk resto atau cafe yang bayarnya belakangan. Kalau yang bayarnya duluan, fitur ini nggak terlalu pengaruh. Nah, ini juga sebagai cashless society, atau teman-teman mungkin udah akrab juga memakai e-wallet dan berbagai diskonnya itu. Nah, ini di Moka juga bisa. Sekarang semuanya udah dibuka, sampai WeChat juga. Walaupun mungkin nggak ada yang pakai WeChat, tapi juga diberikan gitu sama Moka. Karena ini sebenarnya menjawab untuk request-request yang ada di luar Pulau Jawa sih, terutama Bali. Next. Ini custom amount untuk barang-barang yang harganya berubah, maksudnya ketika dijual tuh belum diganti gitu di back office, di dashboardnya, mau diganti di front end juga bisa. Oh, untuk receipt ini juga bisa dikirim ke email atau SMS, jadi nggak harus dicetak. Nah, ini untuk start shift pegawainya, dan ketika end shift reportnya juga ada. Jadi di back office nanti semuanya ada reportnya ketika si kasir ini memulai shift, ada uang berapa di drawer, terus ketika end shift tuh ada berapa akhirnya total penjualan. Nah, ini yang dinamakan dashboard atau back end. Nah, ini tuh nggak ada di aplikasi. Jadi kalian harus masuk ke dashboard.mokapos.com. Itu kalau nggak salah namanya itu sih. Terus di sini ada banyak hal lagi nih yang lebih complicated mungkin ya. Pertama masuk akan langsung ngelihat ini tuh dashboard namanya. Jadi kelihatan tuh angka-angka net sales segala macam di sini, terus ada grafik juga bisa dilihat. Ini tuh istilahnya gambaran umumnya. Tapi nanti ketika masuk ke satu-satu itu akan lebih detail lagi. Nih, ini report kayak sales summary, terus kayak payment methods, itu kelihatan semua tuh angkanya sedetail itu. Dan semua ini bisa diekspor. Jadi ada file Excel-nya. Kan pasti di setiap bisnis tuh ada keperluan untuk file ini kan, jadi kayak untuk audit mungkin, atau untuk ngecek lebih detail lagi, nah bisa diekspor semuanya datanya. Nah, ini untuk item library. Jadi kalau mau input data, input item gitu yang mau dijual, misalnya ada yang mau buka kafe roti atau kopi, nah udah nih itemnya semuanya dijual bisa dimasukin ke sini. Di sini juga bahkan bisa masukin ingredient. Jadi misalnya kayak ayam geprek nih. Ayam geprek kan berarti harus ada ayamnya yang jelas, terus harus ada cabai yang jelas. Nah, itu tuh dilihat juga mereka dia itu stoknya gimana dan detail penjualannya gimana, detail harganya tuh gimana kayak gitu. Ini ingredient.
Nah, ini customer list. Jadi yang mau pakai membership atau kayak kamu bisa dapat diskon 100.000 dengan 100 poin kayak gitu. Nah, itu di Moka juga di-provide. Jadi nggak perlu lagi tuh subscribe CRM yang lain gitu. Cukup di Moka aja karena di Moka juga ada paketnya gitu. Nah, ini employee slots yang tadi aku bilang siapa aja yang punya akses untuk Moka ini bisa diatur di sini. Nah, ini yang table tadi, itu reportnya juga ada di back office. Nah, sejauh ini sih untuk Moka secara tools sistem itu, dan ketika ngomongin digital finance management, kayaknya nggak POS doang deh harusnya. Benar, Moka tuh nggak cuman POS sekarang bahkan. Jadi dia juga memberikan hal lainnya untuk merchant, membantu merchant di hal lainnya. Seperti Moka Connect. Moka Connect ini adalah gimana sistem Moka ini terbuka, punya API terbuka untuk tools-tools lain dalam membantu merchant menjalankan bisnisnya. Jadi mereka itu bisa connect ke marketplace, ada 40 available API sebenarnya untuk membantu. Ini beberapa di antaranya. Jadi kalau misalnya mungkin tahu atau mungkin nggak tahu juga, Moka ada satu platform yang untuk apa ya, jurnal namanya. Jadi di situ tuh bisa laporan-laporan lebih detailnya lagi terkait keuangannya. Nah, Moka itu bisa diintegrate ke situ. Jadi kalau misalnya reportnya di Moka ini dirasa nggak cukup nih, nah bisa ada open API yang langsung di-connect aja ke situ. Jadi langsung reportnya integrate gitu, langsung bisa disesuaikan bentuknya. Gitu. Bu Syayu punten, kalau API itu apa sih? Mungkin teman-teman pada yang jelasinnya gimana ya API? API itu jadi ada satu apa ya? Ini berhubungan sama coding sih sebenarnya. Oke. Coding. Jadi kalau misalnya saya Moka punya API itu dan itu dibuka, karena ada juga yang nggak bisa ngahas API itu berhubungan sama coding sebenarnya. Terus mau di-connect nih ke platform lain, nah Moka tuh ngebolehin itu dengan partner-partner mereka. Karena kalau nggak dibuka, mungkin itu nggak nolong gitu. Karena biasanya ketika bisnis itu akhirnya pakai Moka, itu mereka udah pakai software lain untuk keuangannya. Nah, ketika ada si API yang dibuka ini, codingan ini dibuka, nah jadi name it kayak accurate ini mau integrate itu jadi lebih gampang. Gitu sih. Itu berhubungan sama coding. Jadi accurate-nya tuh bisa narik data dari Moka gitu ya? Betul bisa. Tapi nggak harus bayar lagi kah ke ada beberapa partner yang emang free, ada yang memang berbayar. Oh, jadi kalau dari Mokanya mah nggak usah bayar ya? Kalau dari Mokanya nggak bayar lagi. Tapi kalau partnernya itu udah bergantung sama partnernya. Soalnya kalau accurate kan ada yang dia mah kan bayar ya, kalau accurate kan berbayar ya kalau nggak salah ya. Kalau yang free itu yang buat education doang. Ya, benar. Akurat Jurnal itu termasuk partner yang free di Moka. Jadi mereka juga free dari sisi mereka gitu. Okay. Tapi kayak MyKH ini masih berbayar. Jadi kayak dia punya beberapa outlet pakai MyKH gitu. Ya udah satu-satu tuh ada harus bayar berapa gitu. Kalau 100.000 deh nggak salah. Oh gitu. Jadi itu tuh untuk narik data dan membuat itu menjadi laporan keuangan yang utuh gitu ya? Betul. Iya. Oke. Gitu. Oh, boleh dilanjutin dulu deh. Boleh. Ya. Nah, yang kedua dan yang terakhir ini adalah Moka Capital. Tentu UMKM ya, terutama yang baru-baru mulai gitu ya. Karena partnernya Moka sebenarnya masih banyak banget yang UMKM. Itu tuh kesulitan di modal. Dan Moka juga tahu itu, paham itu, dan akhirnya memberikan juga Moka Capital namanya. Jadi ada term loan-nya, ada investnya juga, terus ada kredit line-nya juga, itu Genius. Di Moka Capital ini masih baru banget, dan kadang tuh enaknya karena udah, kan Moka itu kebanyakan partner itu kerjasama setahun. Nah, akhirnya tuh mereka benar-benar kayak tahu produk, dan karena trust-nya udah kebangun dari produknya Moka, ketika mereka akhirnya tahu ada Moka Capital, mereka lebih percaya gitu loh. Karena kalau servisnya sebagus ini,
Dan akhirnya mereka banyak yang akhirnya memberanikan diri mendingan minjem ke Mocha aja karena kita udah pakai juga produknya. Kayak gitu sih kebanyakan. Karena dulu aku di Mocha itu sebagai account manager. Account manager itu menghandle brand-brand besarnya yang ada di Mocha. Kalau aku untuk Jawa Barat. Nah, jadi banyak case-nya adalah mereka tuh mau pakai Mocha Capital ya karena memang servisnya Mocha ini bagus. Even after sales-nya juga bagus. Jadi mereka percaya gitu sama kita untuk peminjaman modal dan interest rate-nya tuh nggak terlalu tinggi menurut mereka gitu. Nah, itu adalah 2 hal tambahan selain POS yang di-provide sama Mocha. Nah, kalau kalian sering ke toko-toko ini adalah service retail food and beverage yang menggunakan Mocha. Jadi kalau ke kasirnya ada logo kayak gini, itu yang dari tadi aku jelasin. Itu adalah sistem kasirnya. Begitu kira-kira. Oke, berarti Bu, saya boleh balik ke slide yang sebelumnya. Tadi kan ada yang retail juga ya. Kalau retail besar gitu, karena ada pertanyaan dari Bu Maria juga. By the way, teman-teman yang lain silakan nanya ya. Kalau mau nanya, masukin di chat aja, nanti saya bacain. Tadi table management mah kayaknya nggak cocok buat yang retail besar ya. Kalau di Mocha bisa beli lepasan gitu loh, Dian. Jadi kayak add-on. Jadi add-on, jadi basic tuh yang nggak pakai table management, nggak ada CRM, nggak ada satu lagi tuh ingredient, tapi ingredientnya tuh yang lebih advance lagi, yang bisa bertingkat gitu. Jadi misalnya dari barang belum jadi ke setengah jadi sampai jadi, nah itu ada add-onnya gitu. Jadi dari basic, jadi tuh bisa yang benar-benar kayak di warung tadi tuh kayak kalau tadi di iklan tadi tuh tukang cukur gitu ya. Ya udah dia pakai yang basic aja, itu nggak apa-apa, cukup gitu. Oke, itu kalau jadi sebenarnya jadi paketnya ada paket basic, kemudian nanti add-on lagi, dan itu makin melengkapi gitu ya. Mungkin kalau kayak apa ya, ini kayak pot kajang kali ya, itu mah dia bisa dia mungkin arahnya loh kayak manufaktur ya. Pot kajang, iya. Makanan ya. Kalau yang tadi kan Bu Syayu sempat mention ada yang inventory bertingkat gitu ya. Karena kalau kita tadi sempat bahas yang ada ingredient-nya, kita tahulah kalau di jualan tuh ya misalnya ayam geprek aja dijual, tapi ternyata ada juga kan yang nggak ngulik inventory-nya. Jadi kayak punya POS ya cuma buat jualan aja, tapi belakangnya nggak bener gitu kan. Itu soalnya kejadian sama temen saya. Jadi kayak, gue mesti ngeberesin gitu. Nah, ingredients-nya itu tuh berarti kalau di Mocha ada ya, udah ada. Cuman kalau bertingkat, jadi modelannya kayak mungkin penjahit baju gitu. Itu beda lagi gitu. Betul, ya. Yang kayak gitu. Dari dari bahan baku, setengah jadi, sampai dengan bahan jadi. Wow, ini juga ya, lumayan. Oke, teman-teman, tadi Bu Maria sempat tanya tadi udah yang table management atau hanya fit untuk item jual terbesar. Ada data analitik bestseller. Oke, nah kalau untuk yang kayak ada bestseller seperti itu hanya dari data yang disimpan aja atau seperti apa katanya? Jadi tuh kelihatan kok dari misalnya dari sales item namanya. Sales itemnya dia itu di mana ya? Nah nih ada sales type, sales summary yang kayak gini. Ini tuh kelihatan nanti yang paling tinggi penjualannya tuh yang mana. Oh gitu. Di dalam reportnya, terutama ketika diekspor ya. Kan ini aku nggak ekspor semua. Jadi kalau misalnya diekspor itu kelihatan yang bisa disusun berdasarkan yang angka penjualannya paling tinggi. Oke. Jadi sangat mempermudah banget ya untuk manajemen kita untuk. Iya, cuman emang kalau misalnya ngomonginnya Indonesia, ya masalahnya masih di akses gitu, internetnya lah atau di alatnya karena Mocha ini masih jadi market leader sampai sekarang dan memang untuk tools-nya dia nggak bisa kayak pakainya Oppo gitu atau apa yang nggak apa ya yang mungkin kurang common gitu karena harus Samsung A6 atau A8 gitu kalau tablet kayak gitu. Oh gitu, jadi spesifik banget ya sebenarnya. Ya, atau kalau iPad ya iPad yang iPad Air yang udah 6 apa begitu kayak gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya mungkin Mocha ada berapa sih untuk harganya kisarannya untuk basic?
Untuk harga even memang kita masih yang tinggi sih. Di luar kayak Raptor ya. Raptor itu kan punya luar. Itu tuh kayak sekelas-kelas Starbucks yang pakai. Nah, kalau Mocha ini di pasarnya cloud-based post itu mereka masih hitungan mahal. Sebulan itu 300.000, setahun itu di angka 3,8. Oke, oh iya iya iya. Dan itu baru basic ya Baru sebenarnya. basic, betul. Nah, tapi baru basic juga udah bisa nyambung ke laporan keuangan mungkin Betul, ya. udah bisa. Nah, berarti fungsinya akuntan udah nggak ada ya, Bu? Gitu ya. Oh, udah pindah ke part Kayaknya ya. mereka bakal diganti sama mesin ya. Ngeri. Emang. Cuman cara pembacaannya tetap aja kan ya, Iya, tetap benar. Tetap butuh manusia kok. tetap harus kita yang mengerti. Jadi teman-teman sekalian, meskipun sudah ada apa namanya platform dan kawan-kawannya, percuma kalau kalian nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca dan nggak bisa mengartikan si apa namanya data tersebut ya, gitu. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, boleh? Boleh banget. Saya udah titip lagi kemarin siapin pertanyaan gitu kan ya, siapa tahu mau belajar. Kalau untuk perusahaan grosiran gitu-gitu nggak bisa ya berarti ya, atau Paling yang basic aja, bener-bener jadinya buat ya udah transaksi, memudahkan mereka untuk bertransaksi aja. Sama paling kalau misalnya mereka itu masukin ini apa? Jadi Mocha itu bisa connect juga sama yang memberi barang-barang gitu loh. Jadi mereka kalau butuh database bisa dengan buka Mocha aja di dashboard. Jadi mereka masukin database orang-orang itu di situ. oh itu jadi gimana maksudnya? Jadi dari seperti apa contohnya? Misalnya telur nih, tukang jualan telur gitu. Nah kan mereka ada yang memprovide tuh barang-barang itu, telur itu atau apalah makanan lain gitu ya. Nah, kontaknya atau database-nya tuh bisa dimasukin aja di sistem Mocha. Jadi mereka nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Dan di situ bisa dimasukin juga dari si provider yang ini dapat berapa banyak. Terus kalau misalnya stoknya kurang tuh langsung dikurangin secara sistem. Oh, dikeluarin secara sistem bahwa ini stoknya udah berkurang loh gitu ya. Iya. Oh, atau kita bisa setting juga reorder point-nya. Gimana? Bisa setting reorder point mungkin ya. Jadi udah sampai titik terendah itu kita harus order atau Nah, itu biasanya yang muncul kayak notif. Jadi sebenarnya itu di dalam development untuk next year supaya bisa langsung kayak kontak si orang yang memprovide-nya. Cuman sekarang masih berupa alert aja gitu, kayak stok ini udah mau habis kayak gitu. oh, stok lu udah tinggal 5 nih, jangan lupa Ya, beli gitu ya. Kalau nanti udah langsung telepon orang itu gitu ya. Langsung keluar kontaknya karena ada wacana akan integrate sama platform komunikasi kayak WhatsApp atau sejenisnya kayak gitu. Oh gitu ya, makin berkembang ya dan Iya. semakin mempermudah. Betul. Jadi udah bisa jadi punya CEO aja cukup satu ya, jadi Chief Everything Officer ditambah dengan beres gitu ya. Benar. Ya, tapi Mocha udah di dalam ekosistem Gojek sih sekarang. Oke, Mocha tuh beli Gojek ya? Kebalik dong. Gue taunya gitu. kembali. Gojek, ya. Duitnya Gojek lebih banyak. Betul, jelas. Oke, mungkin teman-teman yang lain silakan kalau bisa ada pertanyaan boleh diajukan. Terus kalau untuk mungkin sambil ini ya sambil menunggu dari pertanyaan dari teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau beli gitu ya. Tapi Bu Siayu udah nggak di Mocha lagi sekarang teman-teman. Sekarang udah nggak di Mocha, tapi bisa lah dibantu. Kalau emang mau pakai Mocha. Iya, masih dapat komisinya. Wah, enggak sih. Koneknya aja paling ya. Pengen nanya yang tentang Mocha Capital nih. Ini berarti sebetulnya ada satu bisnis baru ya, udah bukan di dalamnya pos POS lagi, tapi dia udah mulai merambah seperti bank. Gitu. Nah ini emang ada apa sih namanya, ada izinnya tersendiri kah atau seperti apa? Sudah kalau izin udah dapat dari OJK juga, dan partner-partnernya pun yang trusted juga gitu. Jadi so far sih tidak ada masalah sejauh ini, nggak ada yang, misalnya karena aku dulu megangnya merchant gede dan aku tahu merchant-merchant itu
mana aja yang pakai Mocha Capital, karena mereka akan nanya-nanya ke aku dulu. Sejauh ini sih nggak ada masalah apa-apa, maksudnya kayak ya udah ya namanya minjem pasti ada bunganya, terus kayak ada ya cicilannya dengan kondisi-kondisi tertentu. Maksudnya karena kita pegang laporan mereka, maksudnya mereka tuh bisa kayak ketika mereka bilang mau pinjem nih atau datanglah gitu ke tim Mocha Capital, itu tuh kita bakal minta ya udah coba diekspor laporannya, jadi kita tahu flow kalian tuh segimana anehnya atau segimana bagusnya atau segimana jeleknya, jadi kita tahu dan bisa menyarankan ya udah mendingan kayak gini terus dikasih masukan juga baiknya kemana atau gimana kayak gitu. Oh, tapi jadi mungkin Mocha hanya sebagai calo kali ya gitu, soalnya Ya, itu tuh jadi jembatan menuju. calo bahasa gue. Iya. Jadi penjembatan di pihak ketiganya untuk penjembatan untuk ke pihak ketiga. Yang saya kenal di sini modalku sama Coinworks sih, kalau yang Tarolet sama Go. Saya baru tahu ada Go Modal loh. Go ini akan apa aja sih sebentar lagi kayaknya. Go Modal ini sebenarnya awalnya katanya pinjaman untuk driver. Cuman akhirnya dibuka juga untuk partner-partner gitu. Oke, ini jadi database-nya diambil, jadi ada ambil database juga ya, ini ada. Betul, selalu soal database, karena data itu adalah uang. Nah, itu dia. Tapi kalau data yang dijual, Nah, itu jadi salah ya. data itu kan sama dengan mengelola uang. Oke, Bu Syayu pengen bicara sedikit, bicara lebih lanjut mungkin tentang security system, di mana kalau kita tadi bilang tentang data yang ada di awan, alias yang sebenarnya kita sendiri nggak bisa pegang gitu sibertasnya gitu kan. Nah, itu ada suatu keamanan security sendiri, itu gimana ya caranya untuk bisa ke sana ya, bisa dapat secure gitu, kitanya aman gitu rasanya. Rasanya aman ya. Jadi kalau misalnya pengusahaan dari ya misalnya Mocha gitu ya paling sign in berlapis itu sih. Mereka melakukan itu, terus datanya juga di store di server, setahu aku sih Amazon ya pakainya kalau Mocha. Maksudnya di store-nya memang, dan ada bank data. Kalau Mocha itu punya bank data dan itu di Singapura. Jadi kayak harus mereka tuh udah securing data tuh segitunya. Sama kayak Gojek juga udah mecahin data mereka nggak cuma di Indonesia. Jadi supaya nggak ada case di mana ketika amit-amit nih di Indonesia tuh tiba-tiba dihack semua datanya, nggak hilang karena masih ada backup kayak gitu. Jadi securing data itu sebenarnya untuk startup yang basicnya adalah cloud itu nomor satu sih. Karena ketika ada masalah even dengan server ya misalnya dengan servernya back office gitu, terus atau data mereka leak gitu, nah itu kan bahaya banget dan itu berhubungan juga sama trust. Dan akhirnya memang aku ngelihatnya kalau untuk keamanan masuk ke platform akunnya si pengguna Mocha dengan berlapis, tapi kalau untuk data keamanan dari semua user yang 40.000 itu dipecah sih, dan memang story-nya gede-gedean gitu kalau untuk Mocha. Dan setahu aku juga itu mereka itu di double gitu, kayak nggak cuman punya satu bank data yang isinya orang itu, jadi di double supaya kalau itu hilang masih ada backup, selalu kayak gitu sih. Ini yang aku tahu dari Mocha ya. Oke. Itu jadi saking ya memang tadi itu ya, data itu sangat penting. Kalau sampai bocor, trust-nya yang hilang ya. Betul. Kayak sekarang kan kita juga, yang saya agak ngeri itu kayak kita ngechat di WA aja, buka Instagram, muncul. Iya benar, suara ya, itu AI ya, seram memang dia. Emang. Tapi kalau ini mah enggak ya, karena enggak seperti itu ya, bukan. Tapi mungkin aja kalau misalnya ngomonginnya ads, ya pasti akan diikuti sih. Mungkin nanti nih kita lagi ngomong-ngomong kayak gini, kalian megang handphone, ngomongin Mocha, di handphone ada iklan Mocha, ya kayak gitu. Itu tuh ini banget ya, horor juga nih, kayak yang kita tidak sendirian katanya. Wah, betul. Jadi cuma bukan 4 dinding aja ya. Nah, ini ada kebetulan ada yang dari Dwiki. Teman-teman yang lain boleh nanya, silahkan lanjutin lagi. Kalau Dwiki mau nanya tentang sistem suatu kafe atau produk yang lagi diskon, katanya itu diolah oleh Mocha-nya atau manual pihak kafe sendiri, atau tadi yang pas lagi ganti itu loh, yang bisa ganti di kasir. Iya. Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya di back office ini ada promo namanya. Nah itu tuh pakai loyalty program ini. Loyalty program ini misalnya mau ada campaign atau apa, beli
beli produk ini gratis produk ini atau ada diskon. Nah, itu tuh bisa dimainin di loyalty program ini. Jadi kayak rules-nya nanti ada ditulis di sini. Di sini tuh ada rules-nya. Mau apa, misalnya buy one get one bisa, atau buy two get three, itu tuh ada rules-nya. Atau kalau misalnya diskon 50%, itu bisa pilihannya bisa di-set di sini, di loyalty program ini, atau langsung di front office-nya, langsung di aplikasinya. Gitu ya. Jadi semuanya udah tercatat di situ. Tapi itu add-on nggak? Atau memang udah dari paket yang basic? Kalau yang loyalty program ini udah basic. Oh, udah basic ya. Jadi yang basic apa aja sih sebenarnya? Biar kita tahu apa aja ya. Wah, buka dapur nih. Yang basic itu pertama front office-nya tentu itu sebenarnya semuanya gratis. Sebenarnya karena sekali lagi data itu yang mahal, jadi report itu yang sebenarnya jadi membuat itu mahal. Ketika kita di back office itu yang menjadi tambahan itu table management, ingredient inventory yang bertingkat itu, sama satu lagi itu CRM itu yang add-on. 3 itu sih utamanya. CRM tuh yang mana sih? Mungkin biar teman-teman lebih jelas juga. Oke, SMS kah gitu? Customer, aku masukin nggak ya? Lupa nih kayaknya. Nah, CRM itu Customer Relationship Management. Jadi yaitu seperti yang aku bilang kalau member kalau misalnya, jadi misalnya datang nih ke kafe, terus ditanya, boleh minta data, nomor telepon, dan email. Jadi ketika nanti belanja lagi, kalian akan nambah poinnya. Nah, itu CRM itu di situ. Dan pengaturan poinnya itu ada di CRM itu. Dan itu add-on. Gitu. Oke, jadi cukup menarik ya sebenarnya. Cuman ternyata mahal ya. Lumayan. Kalau misalnya kita masih ngewarung-warung doang ya terlalu belum sampai ya. Dan itu mesti harus per bulan, misalnya minimal berapa bulan atau gimana sih? Udah bisa bulanan. Oh, bisa bulanan. Itu toolsnya udah dipinjemin ya, berarti tabletnya udah dipinjemin sistemnya? Iya. Oh, beli. Oh, beli sendiri? Oh, oke. Beli sendiri kalau untuk ininya, toolsnya ya, iya beli sendiri. Iya, ini yang pinter bagian ngodingnya memang ya. Luar biasa. Produknya memang luar biasa sekali sih. Iya, tim produk betul. Karena, pengen mungkin kalau pas lagi dulu sempat kerja di Moka nih, Bu Syayu, itu tim produk itu tuh memang siapa aja sih orang-orang yang ada di tim produk itu? Di tim background-nya mereka. Okay. Biasanya mereka udah pasti nggak fresh graduate, karena mereka biasanya memang udah bekerja di beberapa bidang sehingga bisa, ini untuk Moka ya, untuk mengerti gitu. Sebenarnya produk ini butuh develop apa lagi. Background-nya kalau nggak ya IT as in ya, dia bisa coding dan paham struktur app, atau orang UX, UI, itu juga ada di tim produk. Terus sama orang bisnis sih, maksudnya yang memang pernah jadi BD atau memang jadi bisnis analytics. Nah, itu ada yang menjadi tim produk kita karena mereka tahu betul produk ini mendukung bisnis tuh gimana, dan gimana produk ini bisa menjadi penyuplai uang juga buat Moka. Jadi produk itu memang dibutuhkan orang kayak gitu. Jadi product development itu isinya orang-orang itu sih, yang memang dari berbagai bidang sebenarnya. Dari berbagai bidang yang paham suatu bisnis gitu ya. Makanya sebenarnya penting juga kita untuk memahami bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi tuh istilahnya mereka tuh juga orang-orang yang memahami klien Moka tuh kayak apa sih habitnya. Jadi tuh mereka paham betul bisnis itu. Jadi kayak orang-orang yang memang mempelajari teori bisnis juga, dan tim produk itu termasuk tim yang paling sering dapat workshop, yang paling sering ikut seminar-seminar supaya mereka terus belajar kayak gitu sih. Supaya sebetulnya pemakai Moka tuh sebenarnya nggak perlu paham-paham amat bisnis gitu ya. Betul, kita aja gitu yang paham tuh kita, ya udah kalian kita bantu gitu sih. Ya kebayang, karena ya untuk mempermudah pebisnis yang mungkin pusing karena dia adalah chief everything officer
Iya, betul. Save everything option. Nah, karena itu everything officer semua yang ngerjain sendiri kan, dari front sampai dengan back end. Nah ini dari Bu Maria, kalau anak-anak bisnis digital, kira-kira mereka bisa nggak kerja di perusahaan software engineer yang create produk seperti Mocha? Apakah talent anak bisnis bisa terpakai ya katanya? Skill apa nih yang teman-teman di sini harus siapin? Kalau untuk startup seperti Mocha, tentu itu dibutuhkan karena dengan belajar bisnis digital terutama, pertama kalian akan belajar platform ini gitu. Ini tuh nggak se-shallow itu teman-teman, nggak cuma sekedar kayak sebuah platform yang untuk berinteraksi, untuk ngepost foto, enggak. Ini tuh jauh lebih broad dan lebih dalam daripada itu, karena di dalamnya kita sangat tahu sama data. Jadi ketika belajar bisnis digital dan kalian serius menekuni ini, kalian tuh akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan analisa bisnis. Kalian akan belajar analisa datanya juga, gimana data apa aja sih di platform digital yang bisa ditarik gitu, sehingga mampu mengembangkan bisnis. Jadi kalau misalnya ngomongin anak-anak bisnis digital tuh bisa apa di bisnis ini, justru ini adalah startup ini adalah ladangnya kalian sih sebenarnya. Dengan kalian belajar dengan serius gitu ya, memahami teorinya, dan mungkin nanti memilih magang di startup ini atau di IT company ini, kalian bisa mengaplikasikan dan juga melihat teori mana yang sebenarnya cocok nih, atau sebenarnya dan di IT company ini sebenarnya banyak banget gitu slot-slotnya. Mungkin kalian bisa jadi BD, atau kalian bisa jadi ya itu tadi bisnis analitik, atau kalian bisa jadi tim produk bahkan ketika kalian sudah berpengalaman. Bahkan kalian bisa jadi account manager juga, karena dengan jadi account manager sebenarnya mau nggak mau kalian jadi business consultant. Ketika kalian ada masalah apa atau klien butuh tahu sebenarnya dengan menggunakan Mocha ini apa sih solusi yang ditawarkan ke saya gitu. Terus dengan fitur ini tuh bisnis saya tuh bisa gimana? Nah dari situ tuh kalian bisa memberikan kalian bisa memberikan masukan lah ke mereka, karena kalian udah belajar gitu. Oh bisnis yang kayak gini atau lagi stuck di sini, ya ini jalan keluarnya, dan itu bisa dibantu dengan Mocha dengan fitur yang mana, kayak gitu sih. Jadi menurut aku bisnis anak-anak bisnis ini ya ini ladangnya semuanya gitu, startup yang di IT ini gitu. Kalau mau ngomongin bisa apa sih anak bisnis digital, menurut aku kalian gitu yang akan turun malah gitu. Atau malah membuat saingannya Mocha ya nanti. Udah banyak padahal saingannya, bikin lagi aja. Iya benar udah cukup. Saya sempat tahu satu sih yang rada lebih murah sedikit, cuman iya, memang belum terlalu. Karena kita tuh selalu kalah di harga gitu. Cuman memang tadi powerful juga ya di beberapa ininya ya. Nah tapi by the way tadi tuh sebenarnya pertanyaan Bu Maria, ada satu mahasiswa yang ngechat ke saya dari Farhan. Dia tadi udah nanyain gimana ya mau kalau misalnya fresh graduate tuh bisa nggak kerja di Mocha. Tadi bisa sebagai business development ya. BD itu business development kan ya? Ya betul, business development bisa. Ya, teman itu kayak zaman dulu kita mah manajemen trainee. Betul MT. Atau dimulai dari biasanya kalau di Mocha itu ketika anak-anak fresh grade ini itu bakal banyak pelatihan dan seru-seru banget gitu. Jadi yang penting kamu tuh pede dan tahu kamu mau ngapain gitu. Kalau misalnya kamu apply-nya jadi BD, tahulah BD tuh ngapain minimal gitu. Kayak ya bisa bluffing gitu gak apa-apa gitu kalau anak fresh grade ya. Sebenarnya BD tuh ngapain sih buat teman-teman yang mungkin nanti biar bekal nih kan mereka semester 3 kan, cuman kayak biar tahu juga ke depannya tuh dunia kerja nyata tuh di dunia bisnis digital kayak gimana? BD itu adalah orang gate pertama klien itu tahu produk kita. Jadi BD itu adalah orang yang ketemu calon klien pertama kali, tapi mereka tuh nggak kayak sales mentalnya. Jadi mereka itu mentalnya adalah misalnya ada bisnis A, udah ngincar bisnis A ini, tapi dipelajarin bisnis A itu dia tuh ini mungkin nongkrong di sana dulu atau kayak ketemu sama pegawainya dulu, abis itu bikin deck pitch. Nah abis itu sampein ke calon klien itu bisnis kalian ini butuh Mocha karena ini gitu. Jadi kalau ngomonginnya BD
itu memang adalah sebuah posisi yang benar-benar memahami cara untuk sebuah bisnis itu berkembang dengan apa yang dia punya gitu. Ya kalau misalnya dia BD di Moka, ya dia punya Moka nih untuk mendevelop bisnis ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya kayak dia mau jualan, dia udah punya senjatanya dulu, Betul. tapi kalau Nggak kayak door to door tiba-tiba ayo pakai Moka gitu, nggak gitu. Jadi targetnya siapa dan udah pelajari dulu tuh, jadi kayak konsultan ya sebenarnya jatuhnya ya. Betul. Tadi ya itu jadi bisa magang nggak sebenarnya di bisa sana? dong, bisa magang. Banyak anak magang di Moka. Iya, jangan lupa katanya live at Moka, apa yang Oh waduh, iya pada iya live at Moka bener. temanku masih di Moka satu orang. Oh baik. Tapi dia akuntan jadi HR, saya nggak ngerti deh. Nah ini people ya, kalau di startup namanya udah nggak HR karena udah nggak trend, people namanya. Ya, orang people. Udah orang people, bingung ya. Oke, tadi kan sempat dijelasin ini dari Galang, tadi dijelasin tentang kelebihan dari Moka. Tapi pernah nggak sempat Moka ada komplain atau memang ada mungkin pas lagi proses dulu ya, lagi proses development-nya, pernah ada komplain nggak? Terus udah gitu, kekurangannya. Selain kurangnya kurang murah. Kurang murah tentu. Kalau karena kita ngomonginnya sistem gitu ya, terus kita ngomonginnya hal-hal yang berhubungan sebenarnya sama software gitu, itu pasti ada aja sih yang namanya kendala. Ada yang apalagi ini udah 40.000 gitu ya make ya, itu tuh pasti ada aja kayak bugs yang kayak misalnya masukin inventory 100, kok ini datanya kok cuma 85 padahal udah masukin 100 tadi. Nah yang kayak gitu-gitu tuh pasti ada. Kayak di 1, 2, 10 bahkan kadang ada. Ada namanya juga downtime, dimana kita lagi mau develop salah satu fitur sehingga itu mengakibatkan kita misalnya jadi nggak bisa akses si dashboard ini. Itu ada ya kadang kayak gitu. Cuman kita mitigasinya adalah itu dikerjakan ketika tengah malam atau kayak emang anak development-nya itu bekerjanya memang sengaja baru mulai tuh kayak 1:30 pagi supaya nggak ganggu merchant gitu. Kayak gitu sih. Oh, berarti di sananya ini ya, lembur-lemburnya edan juga ya? Edan. Jadi kalau mau masuk startup harus kuat. Ya soalnya karena kan orang bilang kayak kerja di startup itu seru karena happy, kita nggak kubikel, tempat benar luasa gitu ya, bebas berkembang. Emang iya. Sama jam kerja juga udah nggak ada ya. Bebas juga gitu. Begitu ya. Begitulah teman-teman kalau udah bekerja ya jam kerja itu patut diperhitungkan. Makanya Bu Ciayu akhirnya jadi dosen ya Bu ya. Tapi menurut aku sih kalau yang mahasiswa ini menurut aku harus mencoba sih, atau ya kalau emang pengen bikin bisnis ya cobain deh, cobain dulu nih kerja di startup ini atau di ya kantor manapun gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya generasi muda ini kayaknya cocok banget sih sama culture-nya startup. Iya. Jadi kita tadi cuman jokes aja ya, karena memang mungkin udah usia kan. Waduh. Ups. Tapi kalau teman-teman memang sih menarik juga ya kerja di startup itu semuanya dinamis sekali gitu, dinamis banget. Gitu. Nah banyak perkembangan, banyak belajar, banyak seru banget nih. Kayaknya sirik saya kalau bisa keluar. Nggak ada. Kan saya nggak punya kemampuan IT, soalnya kata Bu Maria saya harus belajar coding, harus belajar UI. Malah aku jadi teknisi, Bu. Jadi programmer. Nah, ini pertanyaan berikutnya ada dari Arya. Arya menanyakan bahwa biasanya memang Moka ditemukan pada bisnis coffee shop atau bisnis kuliner lah ya, rata-rata kayak gitu. Kalau dipakai di sistem bisnis brand clothing, apakah maksimal ya? Atau bisa lebih settle sama inventorinya aja? Sebenarnya untuk retail bisa pakai Moka dan udah banyak banget juga yang pakai Moka. Cuman kalau misalnya ngomonginnya sampai kayak stok gudang yang kain-kain banyak atau retail yang bener-bener barangnya kayak sampai berapa banyaknya itu belum cocok karena belum mampu. Cuman tenang, karena ini berhubungan dengan cuan jadi sedang di-develop gitu.
Oke. Oh, pantesan jadi kalau kayak Indomaret, Alfamart mah yang nggak akan ya pakai moka. Nggak bisa, itu sulit belum. Oh, Karena memang dari awal, inventor. maksudnya core value-nya Moka ini memang empowering bisnis, small business gitu. Small business yang memang mau di-empower gitu. Cuman kesini-sini bisnis gede yang tahu Moka murah dan sistemnya oke, ya kenapa nggak Moka gitu. Walaupun ujung-ujungnya kadang ada aja ya bisnis segede itu mau pakai barang istilahnya murah gitu. Kalau untuk bisnis yang besar ya, kayak gitu ada resikonya selalu. Cuman kalau untuk bisnis yang sampai Indomaret, Alfamart tuh belum. Cuman ada lah kayak kalau pada tahu ada Slamet, MD Mart, nah itu pada berani pakai Moka. Oh, gitu ya. Emang di Moka tuh bisa nyimpan sampai berapa ribu inventory sih? Karena kan sebenarnya master file ya itu kan inventory kan master file-nya kita mesti simpenin kayak SKU-nya lah itu apa sih SKU tuh ya? Ya kode barangnya lah. Iya betul, kode barang. Sebenarnya untuk batasannya itu 100.000. 100.000 kode barang masih sanggup ya. Masih sanggup. Cuman memang nanti PR-nya adalah ketika mau ekspor Excel ya. Nah, itu biasanya ada aja tuh yang kejadian, kok nggak ke-download? Ya gimana gitu kan. Karena kebanyakan. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan juga dari Mentari, kalau misalnya kayak bug gitu, itu klien langsung lapor atau memang udah Timoka udah sadar nih, ini ada bug nih di sebelah sini. Kalau soal bug ya, kalau soal bug itu dua arah sih, karena kita selalu maksudnya kita punya QA kan, maksudnya kayak mereka juga secara rutin gitu ngecek, terus kalau misalnya dan maksudnya itu setiap hari. Cuman karena usernya itu udah banyak, pasti akan ada komplain dari user. Karena itu udah user level namanya. Jadi kayak ya emang nasib itu masih pasti ada gitu yang kita nggak kedetek tuh udah pasti ada dari 40.000 ini pasti ada yang nggak kedetek dan ya jadinya dua arah aja. Cuman Moka ini terkenalnya memang after sales-nya. Jadi kita tuh bukan tipe yang abis jual ya udah kalau apa-apa udah bukan urusan kita lagi, lu aja yang ngurus gitu. Nggak gitu. Kita punya tim after sales. Jadi apapun yang masuk ke kita, concern atau bugs, itu akan sampai ke tim produk, kayak gitu. Oke, jadi nggak perlu apa namanya khawatir lah intinya gitu ya kalau ada Tinggal gitu aja gitu sih kalau Moka itu. Kenapa bisa anggarannya cuma sebulan hal itu banyak yang pakai itu after sales-nya itu yang powerful sih. Kalau menurut aku ya dari yang aku lihat. meskipun cuma sebulan juga bakal tetap dilayanin gitu ya. Ya benar mau gimana harus. Oke, nah kalau sama OVO masih kerjasama nggak katanya Aldi? Karena Aldi pakai nih di kopi ruang waktunya di Masih pakai OVO masih walaupun dibeli Gojek tetap ada OVO dong masih ada. Yang penting pokoknya yang penting cuan aja gitu. Kan yang penting mah ada masih OVO. Makanya yang e-wallet yang memang gede-gede itu pasti ada. Oke. Nah, kena fee berapa katanya? Dan kalau pakai gitu. Kalau pakai apa nih? Kalau pakai OVO kena fee berapa? MDR ya maksudnya. Ini kok ini ada mau jualan ya? Emang dia udah pakai soalnya. MDR. Rival itu apa namanya dia punya kopi ruang waktu. Oh, kok tadi gue bilangnya apa ya salah ya? Kopi ruang waktu di Batu Nunggal dia jualan. Sekalian iklan nih, Aldi jangan lupa ya gue di endorse. Oke. Kalau dia lagi di kafe tuh sekarang. Nah itu yang nanya tuh kalau gangguan nggak ikutan ya, nggak kerja di Moka loh. Enggak ikutan dulu bukan kerja di Moka. Udah bukan anak Moka lagi. Ini cuma kasusnya. Kalau MDR seingat aku itu 0,5. Tuh. Ada biaya ya? Iya. Oh, malah bayar, tentunya bayar. Kalau enggak mereka tidak kaya, ada MDR di situ. Oh, begitu. Baru walaupun kayak 0, tapi kalau yang make kayak ratusan ribu, jutaan orang banyak juga kan. Nah. Oh, jadi sebenarnya revenue stream-nya Moka juga selain dari situ ada dari MDR itu tadi ya? Oh, MDR ini kebijakan dari e-wallet. Oh, kebijakan e-wallet. Jadi nanti Moka itu ada kerjasamanya ke e-walletnya. Jadi kalau misalnya emang ya ini ya dapur lah ya, maksudnya kayak ya Moka akan dapat persenan yang sangat amat kecil sekali tapi ada gitu.
Bu Mar, apa Bu? Tadi Bu? Iya, emang kayak kalau pasang EDC aja ada MDR-nya. Ya, ada biayanya itu tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan. Thank you ya Bu Mar udah ditambahin. Ibu Mar juga kan pengusaha nih soalnya. Iya. Aku boleh nanya? Boleh Bu, boleh Bu, boleh. Itu, Bu Sayu, aduh, gue manggilnya kayak manggilnya aja ya, Bu Sayu. Sayu, aku mau nanya, kalau misalnya dipakai untuk kafe kan, then it's okay, kita bisa tahu karena kan harganya macam-macam ya. Tapi kalau misalnya untuk yang di bidang kayak edukasi kayak gitu, di Kumon, kemudian IF, itu nggak cocok ya? Kan dia nggak akan bisa menentukan juga best seller. Kan harganya emang udah range-nya segitu-gitu aja. Artinya kayak mereka nggak cocok dong ya? Ya, Berarti segmented ya? Tapi surprisingly, yang pakai kita malah ruang guru sih. Oh, ruang guru pakai muka? Ruang guru pakai, cuman aku kurang tahu nih apanya yang dijual pakai muka karena itu dihandle sama tim enterprise di Jakarta. Jadi tuh kita semua kalau anak AM ya account manager itu akan tahu brand besar yang baru masuk gitu. Cuman ya udah pas ruang guru masuk aku lumayan kaget. Cuman ya itu ruang guru sekarang lagi pakai muka sih. Kan dia nggak ada onsite-nya ya? Dia online semua kan ruang guru teh? Online, mereka punya bimbel loh. Bu. Oh, ada onsite? Ada sekarang. Oh. Tapi nih Bu, itu sebelum corona ya, aku nggak tahu sekarang apakah udah tutup semua, aku nggak tahu juga. I see. Karena memang sekarang arahnya semua ke omni lah. Kalau udah hebat di offline-nya ya udah hebat di online ke offline, udah hebat di offline ya ke online gitu sih, omni channel. Kan keren bener gua ngomong omni. So iya. Nah, tadi ada sedikit penjelasan ketika di Mocha Capital, ini pertanyaan dari Michelle. Ada tadi penjelasan menyinggung sedikit data keuangan katanya. Bisa kita lihat dari pihak Mocha bisa lihat kan ada data tuh ya, sebenarnya kan semua data. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya apa kita langsung dari pihak Mocha langsung narik data sendiri atau pura-pura nggak punya, kemudian Mocha-nya pura-pura nggak punya, kemudian sini mana laporan keuangan lu? Kita minta kalau kita, karena aku sebagai maksudnya posisi kerja yang berhubungan sama data klien ini ada tertulis, maksudnya di PKS pekerjaan aku bahkan kita nggak boleh otak-atik data mereka, kita nggak boleh akses itu kalau mereka nggak turunin perintah atau mereka yang meminta tolong atau ada tertulis gitu entah di WhatsApp, pokoknya mereka nggak boleh telepon, harus ada tertulis, ya udah boleh buka, sama seperti data untuk Mocha Capital itu dari mereka. Oke, jadi sebenarnya tetap aja ya, sebenarnya bisa aja gitu. Nah dong, bisa. Kalau kayak orang-orang AM pada lagi iseng-iseng, lihat-lihat, itu boleh. Boleh, bisa. Kita nggak boleh. Pegang semua. Jadi tuh kan ada istilah WAU, MAU, DAU. Itu WDM itu weekly, daily, monthly. Jadi kita tuh bisa tahu kalau bisnis tuh mau bangkrut kelihatan di Mocha tuh. Gitu. Jadi tuh kayak itu salah satu strategi juga buat kayak wah bisnis ini udah turun nih. Apa nih produk kita bisa bantuin Mocha Capital. Udah nanti tiba-tiba ada aja orang Mocha Capital nelfon. Gitu. Jadi sebenarnya karena kita udah punya, karena si orang Mocha-nya udah punya ya datanya, udah ada. Tapi itu semua tuh secure karena memang hanya ada satu tim yang punya itu dan hanya mereka yang boleh ngeluarin data itu gitu. Itu ada namanya tim data memang. Nah ini segregation of duties guys yang minggu lalu kita bahas. Nah ini ini dari Rivaldi lagi lanjut. Kan kamu udah pakai Mocha gimana sih Dan? Di chatnya sebagai nggak sih pakai Mocha? Dia udah pakai Mocha soalnya. Tapi nanya kenapa kalau udah pebisnis pakai harus pilih Mocha daripada yang lain. Dia nggak lagi jualan Mocha, kelas cuma lagi ngejelasin. Gimana sih kalian deh? Aku selalu bilang gini, siapa tadi namanya? Rivaldi. Aku tidak pernah melarang merchant aku pindah. Cuman aku selalu bilang kita selalu terbuka kalau mau ibu balik karena itu yang selalu terjadi gitu. Karena kita mahal untuk so many reasons gitu. Itu sih. Gitu aja. Tapi emang kayak gitu. Jadi kayak udah aku mau istilahnya aku mau ganti POS, ntar 6 bulan kemudian balik lagi kayak gitu biasanya emang. Ya udah sok cobain aja dulu gitu.
Nah, karena ternyata udah melekat jadinya ya, lebih enak lah mungkin kayak gitu kali ya. Ada Kemudahannya itu sih, dan maksudnya kalau ada apa-apa tuh ada yang ngurusin gitu, ada yang standby untuk kamu gitu. Oke, dari si account manajernya itu soalnya ada ya. Oke, nah teman-teman yang lain silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, kita ada 15 menit lagi untuk sesi bersama Bu Syayu. Sebelum kalian mungkin ketemu Bu Syayu di semester-semester berikutnya, ngajar apa ya Bu ya? Nggak tahu, tanya Bu Maria. Nggak boleh lagi, saya perem dulu. Jadi. Jangan tiga lagi. Perem dulu deh. Aku mau nanya, kalau misalnya nih di industri yang jadi kliennya Moka itu kan, let's say ya, kita juga kerja sama Blibli atau e-commerce, terus kita generate voucher tuh. Voucher itu nanti bisa dijadikan pengurang, ya. Nah, itu untuk masukin ke sistem Moka, dia itu adjustable nggak? Kita harus bayar lagi atau tinggal dikasih itu aja ke Moka, atau Moka ada satu slot template yang kemudian bisa dimasukkan kalau kita misalnya generate voucher, ngasih special diskon, kerja sama rebate sama bank, atau sama merchant lainnya misalnya. Sejauh ini yang aku tahu adalah untuk e-commerce baru kerjasama sama satu platform. Jadi belum seamless itu gitu. Ada satu platform yang memang masih di ekosistemnya Gojek juga. Jadi tuh so far karena memang baru integrasi banget ke Gojek, jadi tuh Moka lagi dalam penyesuaian juga ke semua yang berkaitan sama Gojek. Jadi kalau yang kayak Tokped, Shopee itu belum. Cuman ada satu yang akan sebentar lagi nih integrate dan memudahkan generate voucher dan segala macam itu. Tapi untuk ke yang lain belum sih. Oke. Oke. Nah, apa namanya, kayak tadi ini ada tambahan mungkin dari Mentari ya, kan ketika tadi ada daily report, weekly sama monthly, itu tuh untuk di AM-nya ya berarti ya, di account manajernya, itu tuh berarti hanya data yang diberitahu aja ya, maksudnya gimana ya, soalnya kan dibilang tadi kan ada data yang nggak bisa dibuka sembarangan, tapi kok bisa tahu katanya usahanya mau bangkrut gitu. Jadi setiap AM itu kan punya list merchant. Jadi karena jadi AM itu di bawahnya AE. AM itu yang megang above 20, maksudnya merchant yang dengan outlet di atas 20. Nah, terus kalau untuk account eksekutif itu yang di bawah 20. Jadi tim data itu tahu merchant-merchant yang kita pegang. Jadi itu ketika memang ada dari list merchant aku gitu, misalnya 1 atau 10 merchant aku, ini kelihatannya secara grafik nih turun. Coba lo approach gitu, kayak gitu. Coba cari tahu, didik lagi, dicari lagi. Sebenarnya masalahnya apa? Nah nanti ketika udah nih kan kita memang harus in contact ya sama mereka, apalagi yang udah 20 outlet ke atas. Nah itu di situ kita cari lagi masalahnya sebenarnya apa. Aku tulis, nah itu nanti tim data yang akan sort dan mencari tahu solusi terbaiknya, lebih baik tuh si merchant ini ngapain atau dengan lini produk Moka yang mana, kayak gitu sih. Minimal tuh ya, istilahnya kayak value empower-nya itu sampai ke situ, kayak gitu. Jadi bukannya ngambil data secara ilegal ya, tapi ya istilahnya kayak ngontrol nasabah deh gitu. Kalau misalnya ya maksudnya Moka tuh punya semua data itu, cuman yang akhirnya benar-benar bisa dipakai, yang kita bisa pakai untuk menyelamatkan bisnis mereka dan juga bisnisnya Moka, ya ada beberapa item doang. Tapi kalau untuk yang sampai ke AM tuh bener-bener yang memang kayak misalnya namanya merchant A atau klien A gitu, ini masalahnya, kayak gitu sih. Jadi udah kesimpulan ya. Dan ya, itu udah nggak data buka gitu, enggak. Udah data analitik, itu bukan sembarangan aja ya. Oke, tapi berarti sebenarnya ini ada pertanyaan menarik juga ya dari Putri. Berarti sebenarnya Moka tuh ada sisi negatifnya juga, yaitu bisa membuat bisnis pemula jadi semakin yaudahlah, karena gue nggak ngerti, gue pakai aja ini, cuma tinggal masukin, selesai gitu.
Wow. Pertanyaannya panjang sebenarnya gini. Ya, menurut aku ini ya yang sejauh ini gitu. Karena ketika ngomongin data nih atau ngelihat dashboard aja, seperti yang aku bilang di saat awal tadi, data itu adalah benda yang bisa diolah sedemikian rupa untuk bisnisnya sendiri sebenarnya. Oke lah, males gitu ngelihat laporan akun atau apa gitu. Tapi kalau untuk ngelihat kayak oh ternyata dari jualan kopi nih yang laku nih caramel latte, hazelnut latte nggak banyak. Berarti kita harus kita harus melakukan sesuatu nih sama produk-produk ini. Sebenarnya sebatas itu aja udah mengolah data sebenarnya. Jadi seharusnya tidak menjadi malas justru karena sudah dikasih ini nih datanya nih dengan tampilan grafik gitu. Harusnya malah lebih mudah mengolah sih seharusnya, tapi kan pola pikir orang balik ke individu ya gitu. Ya kadang-kadang suka ada yang ya udah yang penting gue tahu aja penjualan gue berapa terus ya. berapa katanya gitu kan. Cuman duitnya match atau enggak gitu. Kadang-kadang bisa aja ya. Tapi ada juga kalau gitu katanya berdampak juga nggak untuk mengurangi karyawan seperti tadi, berarti nggak perlu ada karyawan finance-nya, mungkin nggak perlu ada accounting-nya, atau kayak ya mungkin itu ya, atau kayak bagian gudang jadi cuma satu orang aja. So far sih enggak ya, karena maksudnya aku megang klien besar juga dan dia retail, ya retail pasti reportnya lebih ribet lagi, itu tuh udah diintegrasi sama salah satu ya Accurate gitu. Ya oke lah gitu tergenerate reportnya dengan baik, tapi untuk menganalisa itu tetap butuh manusia kok sebenarnya. Tetap butuh orang, tetap butuh. Maksudnya kalau misalnya ya kayak ke direksi kan tentu ada yang presentasi, tidak kayak jebret udah data ya baca sendiri Pak, kan nggak mungkin gitu. Tapi one day bisa jadi ke sana kali ya AI kita. Arahnya bisa ya, pengangguran lah kita semua habis itu. Iya, repot. Aduh, udah mau. Yang penting inilah. Tapi katanya tetap aja mesin kan cool, tapi manusia itu kan warm. Kan? Warm, ya boleh. Ada sentuhannya itu kata. Aku mengutip aja dari Pak Haka. Nah, mau izin nanya katanya. Boleh kok, Andrean boleh nanya kan. Wana mau nanya katanya apa alasan Mocha menentukan hanya beberapa device aja yang bisa digunakan? Karena teknologi yang dipakai Mocha ini lumayan sophisticated lah secara sistem gitu. Kalau misalnya dipakainya kayak di apa ya merek yang aku kurang tahu, misalnya Oppo gitu lah. Oppo dipakai, nah itu sistem mereka tuh nggak support gitu. Jadi kayak mereka digenjot habis untuk sistem Mocha yang sophisticated ini, nggak mampu sistem device-nya gitu. Karena harga kita itu sebenarnya berbicara tentang kualitas sistemnya itu. Jadi itu yang membuat kita memutuskan ya udah gitu. Mungkin pasar kita jadi tidak sampai ke bawah-bawah banget karena device-nya harus mahal, tapi kualitasnya yang paling penting karena ini berhubungan sama harta orang, data orang, bisnis orang gitu sih. Iya. Yang lebih murah banyak, tapi yang berkualitas iklan. Jadi iklan ya. Berarti sebetulnya ya tadi itu ya karena softwarenya berat mungkin ya, jadi harus yang gampang gitu lah, softwarenya tuh berat gitu. Ya sophisticated ya, pokoknya bahasanya kerennya gitu. Intinya mah berat gitu ya, kagak bisa masuk di handphone Xiaomi ya mungkin. Gitu. Nah, tadi tuh berarti device kan beli sendiri ya, ketika kita udah sudah tidak nge-subscribe lagi, ya mungkin kita masih bisa buka tapi nggak bisa ngapa-ngapain mungkin gitu ya. Ya paling sebenarnya gini, kalau misalnya udah beli tablet gitu atau apa, itu kan jadi aset ya. Kalaupun mereka mau pindah ke sistem lain gitu, sistem lain udah pasti support itu karena maksudnya secara device tuh Mocha pasti mintanya yang tertinggi kan. Nah, jadi kalaupun pindah ke yang murah udah pasti bisa pakai device itu juga gitu. Jadi kayak ya udah itu investasi jatuhnya. Datanya bisa dipindahin nggak ya dari Mocha pindah ke software yang lain? Ini bisa diekspor semua. Nah, tergantung deh bisa nggak tuh dari eksportan itu diupload ke sistem mereka. Karena kalau dari Mocha, misalnya nih, males nih, item ada 1000, ya kali masukin satu-satu ke dalam sistem ini. Jadi kita punya cara ekspor sebuah format. Jadi dimasukin di format itu, nanti diimport ke dalam sistem, itu masuk sendiri datanya. Gitu. Oh, tapi nggak ya langsung import dari Excel gitu, nggak ya? Iya, betul.
Jadi harus dari Excel pindahin dulu ke formatnya yang disediakan oleh Mocha, lalu dari format tersebut baru masuk ke Mocha gitu. Gitu langsung. Agak ini, mungkin tadi bug-nya itu ya karena ada itu ya tadi 2 kali pindah ya. Itu salah satunya, karena memang inventory itu salah satu yang paling sensitif sih, karena itu berat banget kan. Iya, inventory soalnya banyak sih biasanya. Nah, ngomong-ngomong tentang inventory, ada pertanyaan yang masuk dari Agnes. Nanyain mau tahu lebih lanjut mengenai inventory dan ingredient management. Kalau perusahaan jasa emang ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ada jasa juga ada yang pakai barang juga ya dia. Ada jasa salon misalnya. Nah itu tuh mereka tetap, bahkan ada salon yang pakai ingredient bertingkat karena ternyata mereka bikin formulanya sendiri. Oh, boleh ceritain nggak? Itu jadi kayak mereka, jadi kayak salon ini benar-benar shampoo yang mereka bikin sendiri. Jadi tuh ada stok yang berkurang kan ketika emang salon mahal dan maksudnya memang sangat niche gitu, pasarnya kecil banget. Cuman memang ya udah mereka ada apa pakai lemon lah, pakai madu gitu ya, itu kan stoknya berkurang. Nah itu butuh tuh ingredient. Padahal mereka salon, sebenarnya bisnisnya salon gitu. Cuma mereka butuh karena ternyata di balik kesalonan itu ada yang mereka lakukan lagi kayak gitu. Okay. Tapi kalau misalnya jasa memang banyak kok yang nggak butuh juga. Tapi kalau misalnya kayak tukang cukur yang zaman sekarang nih, macam-macam yang barbershop ala-ala itu, kan mereka punya stok juga untuk apa, gel rambut lah. Pomade-nya gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya jasa nggak butuh, tinggal tidak pakai yang add-on-nya kayak gitu. Oke. Itu karena, tapi tetap aja sebenarnya inventory sama si ingredient yang dasar itu mah udah basic ya. Udah termasuk di dalam. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, wah bisnis ini tidak sukses, bisa ke yang lain gitu kan. Oh iya benar juga. Jadi nggak jadi langsung aja bisa ada beberapa bisnis nggak di dalam satu akun Mocha, pengen nanya aja. Beberapa bisnis ya, jadi jenis bisnisnya yang beda ya? Jenis. Misalnya saya punya salon dan saya punya kafe, tapi ada di dalam, tapi namanya beda. Ketika print out saya pengennya beda gitu. Satunya salon saya, ya satu kafe saya. Itu tapi cuma beli satu Mocha doang, bisa nggak? Jadi gini, bisa kayak gitu, tapi tetap bayar. Jadi jadi ada satu email nih, namanya email master. Di dalam email master itu bisa beberapa outlet namanya. Oh, I see. Nah, tapi untuk membuka slot outlet yang kedua, itu add outlet namanya, itu ada biayanya. Cuman tidak seperti beli baru memang. Tidak semahal itu. Oh, sama seperti konsepnya. Jadi konsepnya sama kayak gini ya, kita punya satu outlet, misalnya Kokumi gitu. Si Kokumi ini ada cabang A, cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Mereka itu dibeliin semua satu-satu ya. Betul. Dibeliin app-nya tadi. Jadi tadi masternya 1, cabangnya banyak. Oke, cukup. Saya sih cukup paham. Nggak tahu nih teman-teman di sini. Sistem seperti itu, karena ya itu di dalam bisnis ya wajar ya gitu, wajar terjadi, dan itu yang dimainkan oleh di Mocha sendiri. Oke teman-teman lain, mungkin kalau misalnya saya ada pertanyaan terakhir boleh. Kalau sudah tidak ada, karena aku mau nanya lagi terakhir. Boleh. Pengen nanyain bahwa tadi yang data yang sudah terintegrasi dengan pemerintah, mungkin balik ke benar-benar di awal banget. Apa aja sih memang yang diintegrasi? Apakah nanti bisa membantu? Kan ini ada VAT-nya ya, pajak restoran misalnya gitu. Nggak boleh bilang PPN cuy, kalau di restoran nanti dimarahin. Kalau kita jualan baju baru PPN guys. Nah, itu tuh apakah itu langsung jadi keluar laporannya, kita pajaknya harus bayar berapa gitu atau gimana? Jadi gini, kalau di Mocha sejauh ini ya kita memfasilitasi ya kayak yang di layar sekarang ini, ya udah ini ada potongannya, maksudnya penghitungannya secara otomatis gitu. Cuman memang di beberapa daerah pemerintahnya itu mau ada tap in box. Tap in box itu yang benar-benar mendetek lu bayar pajak apa enggak nih. Kayak gitu. Cuman memang sampai saat ini Mocha belum membuka API untuk mereka. Cuman ya membantunya tuh lebih ke sini aja, ya udah ini kita harus ada pajaknya, penghitungannya kayak gini, kayak gitu doang. Cuma nanti ketika memang akhirnya report itu diminta
pemerintah, ya itu bisa ditarik kayak gitu. Cuman kalau untuk yang tap in box, karena ada daerah yang aku lupa itu di Jawa Barat sih kejadiannya. Jadi katanya pemerintah itu mau pasang tap in box di sistem kasirnya UMKM. Jadi mereka tuh bisa narik, bisa tahu bayar pajak nggak nih kayak gitu. Cuman sampai sekarang sih belum integrasi ke Moka. Gitu ya. Oh, mungkin pemerintahnya kepo juga ya, tapi Asli. soalnya kan sebenarnya pajak itu kan self assessment ya gitu. Tapi by the way teman-teman di sini pada belum belajar pajak, beberapa doang tuh yang ini ada yang udah belajar pajak. Nah, tapi pajak itu tuh gitu self assessment teman-teman sistemnya. Jadi kita catat sendiri kita penjualannya ada berapa. Tapi berarti ketika pengguna menggunakan Moka, dia ketika tarik laporannya ada ketahuan ya VAT selama 1 bulan berapa? Ketahuan. Kemudian setelah itu kan kalau UMKM berarti kan kena yang 0,5% itu dari omset gitu. Jadi dia ngeliat langsung hitung sendiri gitu. Oke. Jadi ada memudahkan lah ya, memudahkan untuk yang malas catat. Malas, betul. Kita mengakomodir yang malas sih sebenarnya ini emang. Jadi ya namanya bisnis ya, kita bikin suatu bisnis yang orang lain nggak mau kerjain, ya kita kerjain lah gitu. Itu ladang usaha teman-teman, gitu cara berbisnis. Oke, mungkin waktunya sudah habis juga. Aku habisin tadi 3 menit terakhir, dan terakhirnya dan akhirnya aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tentunya, dan juga Galang difotoin. Kita mau foto bersama, betul? Boleh. Ini aku stop share ya. Ya, boleh di stop share. Minta tolong sama ini teman-teman semua silakan dinyalakan kameranya. Kita bukti aja ini barbuk. Kita silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Yang lagi bertiga, oke, nggak apa-apa. Bu, mereka bertiga, Bu. Ngadu. Minta Vina atau foto ini, Vin. Vina masih ada nggak ya? Masih kan? Vina. Malu ya. Hadir. Jadi nggak ikutan foto. Oh, oke, Bu. Nah, ini teman-teman kita tuh, itu si Raffi masih Cowboy Junior belakangnya. Oke lah, nggak apa-apa. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Nanti, karena ini ada 6 halaman, jadi kalian nyengir aja selama beberapa menit. Dan itu akan masuk semua, gitu jadinya. Kalian nggak tahu kalian di halaman berapa kan? Pakai virtual background-nya Cowboy Junior, zaman jadul sekali ya. Yang belakang-belakang tolong dong, siapa namanya? Oh, ini banyak banget yang belum mati ini. Oh, oke, nggak ini mati lampu. Ya, masuk. Vina boleh dikasih aba-aba? Kita nyengir aja. Nyengirnya selama 6 halaman. 1, 2, 3. Tahan, masih banyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. Dulu? Sudah. Udah beres. Nah, foto bersama begitu sekarangnya zamannya virtual. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu di kampus. Mudah-mudahan. Doakan supaya cepat selesai semua ini. Akhir kata saya mau ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di kelas ini. Kemudian juga terima kasih sebesar-besarnya buat Bu Ciayu dan selamat datang ke Administrasi Bisnis Unpar tentunya. Bu Maria juga. Oh, Bu Mar baru keluarin mukanya tuh, udah kagak difoto baru keluarin muka. Oke. Tetap sehat semuanya, tetap jaga jarak, tetap tetap semangat kuliah online-nya meskipun mungkin rada sakit mata gue yang sakit mata soalnya. Dan teman-teman yang lain jangan lupa tugasnya silakan di-upload di Google Classroom. Tapi belum saya buka di Google Classroom, jadi nanti abis ini kalian tunggu sekitar 10 menitan, nanti saya open Google Classroom-nya, silakan kalian upload di situ tugasnya. Gitu. Jadi ini ada tugas Bu Ciayu, kalau enggak ya kabur, main Among Us, sekarang kan lagi seru nih, lagi kelas online, nggak apa-apa dinyalain main Among Us. Aku juga tahu kalian ngapain. Kayak gitu. Oke ya. Thank you semuanya, selamat malam. Bye-bye. Ketemu ke depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, Ci. Makasih. Terima kasih, Ci.